Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Bulandari. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan berbicara sedikit tentang bangkit dari kegagalan. Saya yakin bahwa setiap orang pasti menginginkan yang namanya keberhasilan. Dengan adanya keberhasilan, maka ada rasa bangga tersendiri terhadap diri kita. Namun faktanya di dunia ini hanya ada dua kemungkinan. Ya, kalau nggak berhasil, pasti gagal. Setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan, baik itu dalam bidang studi, kompetisi, maupun pekerjaan. Banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwasannya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, dan saya setuju dengan hal itu. Bunga nggak akan mekar secara bersamaan, dan semuanya nggak akan indah di waktu yang kita inginkan, tetapi akan indah di waktu yang tepat. Banyak orang yang pernah mengalami kegagalan, dan tidak sedikit yang menyerah, putus asa, bahkan terpuruk karena kegagalan tersebut. Albert Einstein pernah berkata bahwa seseorang yang tidak pernah gagal, seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah seseorang yang tidak pernah mencoba hal baru. Setidaknya ketika seseorang mencoba lalu dia gagal, dia akan satu langkah lebih maju daripada orang yang gak pernah mencoba sama sekali. Maka dari itu, kita harus meyakinkan diri kita bahwasannya ketika kita gagal, kita harus bangkit. Gak peduli seberapa banyak kita gagal, tapi yang harus dilihat adalah seberapa banyak kita bisa bangkit dari kegagalan tersebut. Ketika kita mengalami kegagalan, jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah. Jangan mengeluh apalagi berpikir negatif dengan kehendak Allah. Kita diberi kegagalan bukan karena Allah benci sama kita, tetapi Allah ingin mengarahkan kita. Apa yang menurut kita baik, belum tentu baik di mata Allah. Begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, ketika misalnya kamu ingin masuk ke PTN favorit lewat jalur SBMPTN misalnya, kamu udah berusaha, berdoa, udah melakukan semuanya dengan sangat baik, tapi Allah belum mengizinkanmu untuk lolos di PTN tersebut. Dua hal yang perlu kita ingat, bahwasannya hasil gak akan pernah mengkhianati usaha, dan semuanya itu akan indah pada waktunya. Ketika hal tersebut terjadi, maka marilah kita berhusnuzon kepada Allah. Mungkin ketika Allah mengizinkan kita untuk lolos di PTN tersebut pada tahun itu, akan ada dampak negatif yang terjadi ke depannya. Misalnya, ketika kamu sudah mulai kuliah, lalu di semester 2, ada musibah yang melanda keluargamu. Setelah itu kamu nggak bisa bayar uang kuliah, dan akhirnya putus kuliah. Atau ketika kamu sudah mulai kuliah, kamu nggak sanggup beradaptasi dengan teman-teman di kuliahmu. Dan itu sangat menghambat proses kuliahmu, dan kuliahmu jadi nggak maksimal. Mungkin itu beberapa contoh yang menjadi alasan kenapa Allah nggak mengizinkan kamu untuk lolos di PTN tersebut pada tahun itu. Mungkin Allah telah menetapkan bahwasanya rezekimu ada di tahun depan, dan segala kemudahan akan datang kepadamu di tahun depan. Maka dari itu, ketika kita saat ini gagal, jangan langsung berhenti dan menyerah. Karena sesungguhnya ada kesuksesan besar yang menanti kita di depan, dan kita hanya perlu satu langkah lagi untuk meraih kesuksesan tersebut. Ayolah bangkit, Allah membuatmu gagal bukan untuk kamu menyerah, tapi untuk menguatkanmu. Ingatlah bahwa apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Namun kita nggak pernah tahu kapan waktu kita untuk menuainya. Maka dari itu, tetaplah bersabar, berusaha, dan juga berdoa. Allah itu maha adil. Ketika kamu gagal, maka kamu harus berhasil dengan cara dan metode yang berbeda. Karena metode yang sebelumnya telah gagal. Belajarlah dari kegagalan untuk keberhasilan yang kamu impikan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.